Alhamdulillah, Alhamdulillahi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum binafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata demi kata yang beruntayan khotib mengajak diri khotib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bukti syukur dan tawadu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntaikan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, izinkanlah khotib membahas tentang selamatkan dirimu sebelum ajal datang. Pada awalnya dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Lam yakun syai'an mazkuro, tidak pernah disebut, tidak pernah dikenang, karena memang dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sesosok sebongkah tanah yang hitam. Warnanya hitam, baunya busuk, kotor, diinjak tapak kaki, lalu kemudian Allah memuliakan dia. Wa nafahtu minar ruh. Aku tiupkan ruh ke dalam tanah itu, lalu tanah yang hina itu pun menjadi mulia. Semua malaikat bersujud kepadanya, anak keturunannya angkuh dan sombong. Padahal diciptakan dari saripati tanah, mimma immahin, air yang hina. Tapi setelah dia lahir ke dunia, dia mulai memiliki akal. Mulai dia dititipkan harta. Padahal dulu kau lahir ke dunia, min butunihim ummahatikum akhrajhu. Kamu keluar dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'ah, kamu tak tahu apa-apa. Saat lapar kau menangis, saat kencing kau menangis, saat buang air besar kau menangis, kau perlu orang lain. Tapi kemudian kau lupa siapa jati dirimu. Sungguh celaka. Yang celaka bukan orang miskin, yang celaka bukan orang susah, yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Lalu kemudian kamu mulai angkuh dan sombong. Padahal Nabi sudah menyatakan, tidak masuk surga siapa yang ada di dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi. Tapi dia terus dengan kesombongannya sampai dia berkata, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah zakat, aku tidak pernah haji, tapi kenapa rezekiku lancar, kenapa anakku sehat, kenapa umurku panjang. Angkuh, sombong. Yukhadi'un Allah, mereka merasa sudah menipu Allah, bahwa yukhadi'uhum, padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj.
sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dengan istidraj. Allah beri umur yang panjang, Allah beri rezeki yang banyak, Allah beri anak istri, hidup yang tenang, tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Dia solat, kenapa dia sakit? Dia puasa, kenapa rezekinya tidak lancar? Apakah Allah lupa? Tidak, Allah tidak pernah lupa. Ya'lamu ma baina aidihim, dia tahu apa yang ada di depan, wa ma khalfihim, dan apa yang ada di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satu pun yang punya pengetahuan kecuali pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah biarkan mereka dalam keadaan sakit? Sebaliknya, di balik sakit itu ada ampunan. Ada yang sakit gundah gulana, risau hatinya, bahkan terak kakinya, ghafarallahu anhu bai'an syai'atihi illa ghafarallahu anhu bai'an syai'atihi, kecuali Allah sedang ingin menghapuskan dia dari segala dosa-dosanya. Ada kalanya sakit, ada kalanya susah, ada kalanya duri yang menusuk telapak kaki, karena hanya Allah ingin mengangkat derajat. Tapi sungguh suatu hamba yang rugi, ini merasa Tuhan sedang lupa, maka terus dalam kesesatan, terus dalam kesombongan, terus dalam kejahilannya. Sesungguhnya Allah sengaja mengulurkan rezekinya, diulurkan oleh Allah umur, diulurkan oleh Allah kuasa, diulurkan oleh Allah sehat, seperti layang-layang. Semakin diulur, semakin tinggi, semakin diulur, semakin tinggi, sampai pada akhirnya dia tersangkut pada pohon yang sangat tinggi, sehingga tidak satu pun yang dapat menyelamatkannya. Allah sengaja mengulur rezeki, kekuasaan, harta, kejayaan, sampai akhirnya mereka diazab sehingga tidak tersisa sedikit pun. Inilah orang yang paling terlaknat di antara makhluk-makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita masih terjatuh, ingatlah, kerikil kecil itu mengingatkan kita ada lobang-lobang besar di depan mata. Bila kita terpeleset karena kulit pisang, sesungguhnya Allah masih sayang dengan kita, karena ada bencana musibah mengajarkan kita untuk waspada. Tapi bila tidak ada teguran sama sekali, sesungguhnya murka Allah di depan mata. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Andai masih ada yang mengingatkan kita, wa tawasau bil haq. Sidang pendengar yang jamaah Jumat dirahmati oleh Allah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.